Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana, NPM 2019-215-00319. Nah, saya dan teman-teman di sini akan mempresentasikan materi tentang langkah-langkah dalam penulisan. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Astuti, yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Kemudian saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Ropi Asari, yang kedua ada Mbak Wis Aryani, yang ketiga ada Mas Ngatoilah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizal Maulana. Lalu masuk ke pembahasan penulisan. Apa sih penulisan itu? Menurut para ahli, Wardana di sini mengatakan, menulis adalah suatu keahlian dalam menuangkan suatu ide, gagasan atau gambaran yang ada di dalam pikiran manusia menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Lalu ada beberapa fase atau tahap dalam proses penulisan ini, yaitu yang pertama ada pratulis atau pramenulis, yang kedua ada penulisan, lalu yang ketiga ada penyuntingan, dan yang terakhir adalah publikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pratulis atau pramenulis. Apa sih pratulis itu? Apa sih pramenulis itu? Pramenulis itu adalah tahap persiapan untuk menulis sebelum menulis. Jadi itu ada pramenulis, ada pasca menulis. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dilakukan di tahap ini. Yang pertama adalah memilih topik, tema atau bentuk karangan apa yang akan kita tuliskan. Nah, di sini penulis berpikir tentang tulisan apa yang akan ditulis, apakah berupa puisi, apakah berupa esai, apakah berupa karangan narasi, eksposisi, argumentasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan tujuan dan target pembaca. Apa sih yang dimaksud mempertimbangkan tujuan? Nah, di tahap ini penulis harus mempertimbangkan tujuan untuk apa tulisan ini dibuat, kenapa memilih topik ini, apakah untuk hiburan semata, apakah untuk mengedukasi, apakah untuk memberikan informasi, ataukah memang karangan ini untuk argumentasi dan lain-lain. Lalu target pembaca, kenapa target pembaca ini penting? Karena di sini misalnya kita ingin menuliskan buku tentang hiburan anak-anak atau buku cerita anak-anak. Buku cerita anak-anak ini harus diperhatikan kata-kata, bahasa, ataupun bentuknya. Nah, tidak mungkin kita menuliskan buku untuk anak-anak atau cerita untuk anak-anak, kita menuliskan dengan bahasa yang terlalu baku ataupun bahasa yang terlalu intelektual. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada mengidentifikasi atau menentukan dan menyusun ide-ide atau kerangka penulisan. Nah, apa sih yang dimaksud kerangka penulisan ini? Nah, kerangka penulisan ini adalah suatu rencana yang memuat garis-garis besar karangan atau tulisan tersebut. Intinya adalah pokok-pokok dari tulisan tersebut. Nah, pokok tulisan ini biasanya kita temui di pendahuluan atau kata pengantar. Nah, kata pengantar atau pendahuluan ini biasanya berfungsi untuk mengenalkan sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan itu. Nah, kenapa adanya di pendahuluan atau kata pengantar? Biasanya kalau kita baca buku, misalnya kita ingin menuliskan atau membaca buku, ya kita ingin menuliskan buku tentang COVID-19. Nah, biasanya kita tuliskan di kata pengantar itu, buku ini saya dedikasikan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya COVID-19 dan seterusnya. Jadi si pembaca sudah tahu apa isi atau gagasan pokok dari isi buku yang akan kita tulis di kata pengantar itu. Jadi di kata pengantar itu biasanya intinya seperti itu kurang lebihnya. Dan lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu penulisan. Nanti akan dijelaskan oleh
teman saya, Saudara Muhammad Ropi Asari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Risel yang telah menyampaikan materinya mengenai pra penulisan. Mungkin selanjutnya akan saya sampaikan mengenai materi penulisan. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Ropi Asari, AC NPM 2019-21500-307. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai penulisan. Sebelum saya menyampaikan materi mengenai penulisan, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai menulis. Apa sih itu menulis, teman-teman? Di sini menurut beberapa pendapat daripada ahli, sebagaimana yang disampaikan oleh Arya Dinata, bahwa beliau menyampaikan menulis merupakan suatu saran yang paling ampuh dalam menyampaikan atau menuangkan suatu gagasan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai menulis. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai penulisan. Baik teman-teman, apa sih itu penulisan? Teman-teman, sambil bisa dilihat, ini adalah materi yang akan saya sampaikan mengenai penulisan. Penulisan. Setelah kerangka tersusun, penulis siap melakukan kegiatan menulis. Kegiatan menulis adalah mengungkapkan fakta-fakta, gagasan, sikap, pikiran, argumen, perasaan dengan jelas dan efektif kepada pembaca. Penulis menuangkan butir demi butir ide-idenya ke dalam tulisan. Penulis fokus menuangkan ide-ide dengan tetap memperhatikan aspek-aspek teknis menulis seperti struktur, ejaan, dan tanda baca. Penulis mengungkapkan ide dan gagasan sekaligus memperhatikan bahasa dalam karangannya. Bagian isi karangan menyajikan bahasa topik atau ide utama tulisan. Ide utama dalam tulisan dapat diperjelas dengan ilustrasi, informasi, bukti, argumen, dan alasan. Oleh karena itu, penulis akan dituntut pada multi-kompetens terhadap bahasa dan gagasannya. Ketika proses menulis, masalah yang sering dihadapi penulis adalah munculnya ide-ide baru. Sebaiknya penulis tetap melanjutkan karangannya menjadi utuh sesuai dengan karangan-karangan. Untuk memperbaiki atau menambah ide-ide baru dapat dilakukan setelah karangan selesai ditulis. Agar tidak lupa, penulis dapat menyisipkan ide baru itu dengan mencatat pada karangan-karangan atau bagian tulisan yang diinginkan. Penulis dapat menambahkan ide itu sekaligus memperbaikinya setelah selesai menulis atau pada tahap penyuntingan. Pada fase penulisan, setiap butir yang telah direncanakan dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan jenis informasi yang disajikan, pola pengembangan, pembahasan, dan sebagainya. Setelah fase ini selesai, penulis membaca kembali, memeriksa, dan memperbaiki karangannya. Jadi tegasnya teman-teman, penulisan atau kegiatan menulis ini adalah mengungkapkan fakta-fakta, gagasan, sikap, pikiran, argumen, perasaan yang jelas dan efektif kepada pembaca. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf mengenai materi penulisan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Ais Aryani, kepadanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Aryani, NPM 2019-21500-611. Saya akan menjelaskan materi tentang penyuntingan. Baiklah, kita mulai saja. Apa sih penyuntingan itu? Penyuntingan adalah salah satu tahapan dalam menulis setelah tahapan drafting atau pembuatan konsep tulisan. Nah, tahapan penyuntingan ini ada di mana tahap pasca penulisan.
tahapan penyuntingan ini adalah tahap ketiga dalam tahap pasca penulisan. Nah, tahap pasca penulisan merupakan tahap penyelesaian akhir tulisan. Fase ini merupakan fase penghalusan dan penyempurnaan buram suatu karangan yang kita hasilkan. Penyuntingan dikatakan sebagai kegiatan membaca ulang suatu buram dengan maksud untuk merasakan, menilai, dan memeriksa baik unsur mekanik ataupun isi karangan. Tujuan dari penyuntingan ini adalah untuk menemukan atau memperoleh informasi tentang unsur-unsur karangan yang perlu disempurnakan. Apa sih hasil dari penyuntingan? Nah, berdasarkan hasil penyuntingan, kita perlu melakukan revisi. Kegiatan revisi ini bisa berupa penambahan, penggantian, penghilangan, pengubahan, atau penyusunan kembali unsur-unsur karangan. Tahapan revisi ini terbagi menjadi dua, ada revisi ringan dan ada revisi berat. Nah, revisi ringan ini biasanya adalah revisi kesalahan unsur-unsur mekanik pada tulisan. Dan revisi berat ini adalah revisi di mana ketika kita mengubah ulang atau menulis ulang atau merevisi secara keseluruhan karangan atau tulisan yang kita buat sebab kesalahan fatal di dalamnya. Nah, dalam kegiatan pasca penulisan ini itu ada dua, ada tahap penyuntingan dan ada tahap penulisan naskah jadi. Jadi sebelum naskah jadi kita melakukan penyuntingan, setelah itu baru kita melakukan atau menuliskan kembali naskah jadi yang siap dicetak. Dalam tahapan penyuntingan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan karangan. Yang kedua, kita perlu menandai hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, kita perlu memberikan catatan apabila ada hal-hal yang perlu diganti, ditambahkan, disempurnakan, atau dihilangkan. Dan yang keempat, kita perlu melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat-saat penyuntingan. Baiklah, itu tadi materi penyuntingan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natoila, nomor NPM 2019 2150299. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan-tahapan menulis. Tahapan-tahapan menulis itu ada 4. Yang pertama adalah pra menulis atau sebelum menulis, terus menulis, kemudian penyuntingan, dan yang terakhir adalah publikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang publikasi. Nah, publikasi ini apa sih? Publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumuman atau penerbitan. Nah, sedangkan menurut definisi adalah menginformasikan tulisan kita kepada orang lain untuk memberikan pesan atau informasi agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian manfaat publikasi. Manfaat publikasi ini ada beberapa, diantaranya adalah untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kita misal memiliki tulisan yang bermanfaat seperti cara hidup sehat, cara menghargai orang tua, cara berbuat baik pada teman. Nah, kita sebarkan, itu akan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi orang akan termotivasi untuk mengikuti apa yang kita tulis. Kemudian yang kedua itu untuk mendorong semangat penulis untuk membuat karya yang lebih baik dari yang sekarang. Jadi kalau sudah dipublikasi, penulis akan menjadi lebih puas, seperti itu. Terus yang kemudian itu untuk memberikan nilai kesenangan atau kepuasan kepada diri penulis sehingga dia termotivasi untuk meningkatkan kualitas, untuk membuat produk atau tulisan yang baru, untuk membuat karya yang baru sehingga dia lebih produktif. Nah, kemudian bagaimana cara publikasi? Di sini publikasi ada beberapa cara. Di antaranya yaitu kita mempublikasikan hasil karya tulis kita di media sosial
seperti Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan secara pribadi, secara manual. Untuk penulis biasanya bisa mempublikasikan secara manual, itu untuk penulis yang masih awal-awal. Terus kemudian yang kedua melalui website atau blogspot pribadi. Kita membuat blogspot, kemudian tulisan kita diupload ke situ. Nah, itu termasuk publikasi. Karena apa? Orang bisa melihat, misal orang mencari suatu pencarian dan sesuai dengan apa yang kita tulis akan menemukan tulisan kita, dan itu sebuah bentuk publikasi. Terus kemudian melalui media cetak, yaitu dengan cara kita mengirim ke penerbit, terus kirim ke pencetakan, kirim ke media-media seperti koran, majalah. Nah, itu termasuk publikasi karena jangkauannya ini bisa lebih banyak. Orang bisa menikmati tulisan kita, bisa mengambil manfaat, ya seperti itu. Terus kemudian bisa juga melalui media cetak, yaitu media dibuat buku. Misal kita memiliki novel yang bagus, membuat novel yang bagus, kita ke penerbit dan menyuruh untuk dicetak. Nah, itu termasuk cara-cara publikasi. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami aturkan kepada khususnya Ibu dosen pada perkuliahan pagi hari ini, dan teman-teman sekalian yang ikut diskusi dalam membahas materi pada kesempatan pagi hari ini dalam kuliah kita. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa menjadi manfaat kelak, bisa kita amalkan kepada yang lainnya. Dan mungkin terakhir kami mengucapkan terima kasih kembali kepada semuanya. Kami pertama ada Rizal Maulana, yang kedua Aceh Ropi, dan yang ketiga ada Ais Aryani, dan yang terakhir ada Bang Atoilah selaku pemateri pada kesempatan perkuliahan pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bila mana ada kata-kata yang salah atau kekurangan dalam materi serta pembahasan pada pagi hari ini, kami aturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kebenaran mutlak hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.